Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harap anak-anak kami semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Baiklah anak-anak, seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Mari siapkan hati kita untuk berdoa. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari pelajaran PPKN tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor. Menjelaskan makna hak sebagai siswa dan warga negara. Pernahkah kamu menerima rapor di kelasmu? Tentu saja pernah ya. Rapor merupakan catatan evaluasi hasil belajarmu selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Mendapat rapor adalah salah satu hak siswa di sekolah. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Maka, setiap orang memiliki hak sesuai dengan peranan yang dimilikinya. Di sekolah, kita berperan sebagai siswa. Kita pun berhak memperoleh hak. Hak siswa di sekolah antara lain: yang pertama, mendapatkan perhatian dari guru, seperti diberi kesempatan oleh guru saat mengangkat tangan ketika bertanya. Yang kedua, mengikuti pelajaran dan mendapat pengajaran. Yang ketiga, mengikuti pemilihan atau dipilih menjadi ketua kelas, dan banyak lagi contoh lainnya. Selain sebagai siswa, kita juga memiliki hak sebagai warga negara. Hak sebagai warga negara adalah hak yang didapatkan sebagai salah satu warga negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Oleh karena itu, hak warga negara dilindungi oleh pemerintah. Nah, anak-anak, berikut adalah hak-hak yang dimiliki oleh warga negara. Yang pertama, hak untuk berpendapat di depan orang banyak. Yang kedua, hak untuk menggunakan fasilitas umum. Yang ketiga, hak untuk menganut agama dan melaksanakan ibadah. Yang keempat, hak untuk memperoleh pendidikan. Menjelaskan makna kewajiban sebagai siswa dan warga negara. Kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan. Jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita akan mendapatkan peringatan dan sanksi. Kewajiban dan hak selalu berdampingan. Artinya, hak akan kita dapatkan setelah kewajiban kita lakukan. Maka, oleh karena itu anak-anak, kita sebaiknya mendahulukan kewajiban kita sebelum menuntut hak. Jika kita melakukan hak dan kewajiban dengan seimbang, maka akan tercipta kehidupan yang aman, tertib, dan damai. Anak-anak, berikut adalah contoh kewajiban siswa di sekolah dan hak yang akan diperoleh. Yang pertama, membuang sampah ke tempat sampah. Maka, hak yang akan diperolehnya adalah lingkungan sekolah akan menjadi bersih. Yang kedua, mengerjakan tugas dengan bersungguh-sungguh. Maka, hak yang akan diperolehnya, dia akan mendapat nilai bagus dari tugas tersebut. Contoh yang ketiga, mendengarkan pendapat teman saat melakukan diskusi. Maka haknya, diskusi akan tenang dan permasalahan dalam diskusi cepat terpecahkan. Contoh yang keempat, untuk kewajibannya yaitu melaksanakan piket sesuai dengan jadwal. Maka hak yang akan diterimanya adalah ruang kelas selalu bersih dan nyaman. Contoh kewajiban yang kelima,
bertanya kepada guru dengan santun, maka hak yang akan diperolehnya adalah mendapatkan jawaban dari pertanyaannya. Nah, anak-anak, seperti yang tadi, selain sebagai siswa, kita juga memiliki kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban warga negara dapat dilakukan dengan mentaati peraturan. Contoh peraturan yang ada pada saat ini adalah yaitu dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan menghindari kerumunan. Itu merupakan salah satu dari peraturan pemerintah. Berikut adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara. Yang pertama, mentaati peraturan lalu lintas. Yang kedua, menjaga kebersihan fasilitas umum. Yang ketiga, mendengar pendapat orang lain saat melakukan musyawarah. Yang keempat, membayar pajak dengan tepat waktu. Yang kelima, menghormati pemeluk agama lain yang sedang beribadah. Oke, sebelumnya kita telah mempelajari tentang hak dan kewajiban. Sekarang kita akan mempelajari tentang tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas. Tanggung jawab dilaksanakan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Seseorang yang bertanggung jawab biasanya melakukan tugasnya tanpa menunda-nunda tugas tersebut. Menunda-nunda tugas dapat berakibat pada terganggunya hak orang lain. Cara agar kita dapat menjadi orang yang bertanggung jawab, yang pertama, memahami tugas dan kewajiban diri sendiri. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan disiplin dan tanpa menunda-nunda waktu. Yang ketiga, selalu mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri. Yang keempat, menghormati hak-hak orang lain. Demikianlah materi kita hari ini anak-anak. Bapak harap anak-anak kami semua dapat memahaminya. Bapak tetap mengimbau dan mengingatkan agar kita tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan rajin cuci tangan. Sekian dan terima kasih.